Suara deru mesin mobil sport milik Bram perlahan menghilang di kejauhan, meninggalkan debu yang berterbangan di depan rumah kontrakan sederhana itu. Arini berdiri diam di tengah ruang tamu, menatap lantai yang baru saja diperintahkan suaminya untuk dipel. Ia melihat bayangan dirinya di jendela kaca yang buram. "Pel rumah yang bersih," katanya. Arini berbisik pada dirinya sendiri. Sebuah senyum tipis, dingin, dan syarat akan makna muncul di bibirnya. "Baiklah, Bram. Aku akan membersihkan semuanya hari ini. Termasuk membersihkan sampah-sampah yang mengotori hidupku." Arini berjalan ke arah kamar mandi. Ia tidak mengambil kain pel. Sebaliknya, ia menyalakan keran air panas, membiarkan uap memenuhi ruangan kecil itu. Ia melepas daster batiknya yang sudah tipis karena sering dicuci. Selama 5 tahun, ia menekan egonya, menyembunyikan kekayaannya, dan berpura-pura menjadi wanita sederhana hanya untuk menguji kesetiaan seorang pria yang ia pikir mencintainya apa adanya. 5 tahun, Bram. 5 tahun aku memberimu kesempatan untuk menunjukkan bahwa kau mencintaiku, bukan hartaku. Dan hari ini, kau memberikan jawaban paling jujur melalui mulut selingkuhanmu, gumamnya sembari membilas wajahnya dengan air dingin. Tepat 10 menit kemudian, sebuah ketukan berirama terdengar di pintu depan. Bukan ketukan sembarangan, itu adalah kode rahasia. Arini mengenakan jubah mandi satin putih yang ia simpan di dalam koper tersembunyi di bawah tempat tidur. Ia membuka pintu. Di hadapannya berdiri 3 orang wanita dengan pakaian serba hitam dan membawa tas peralatan rias besar berlogo emas, V, serta seorang pria bertubuh tegap dengan setelan jas hitam yang sangat rapi. "Ibu Arini Aruna," ucap pria itu, membungkuk hormat. "Saya Yuda, Kepala Operasional Keamanan Anda. Tim perias terbaik dari pusat sudah siap. Mobil Anda sudah menunggu di titik penjemputan rahasia. Masuklah," perintah Arini singkat. Suaranya kini tidak lagi lembut dan ragu, melainkan penuh otoritas yang tak terbantahkan. Transformasi yang menyakitkan bagi musuh. Selama 2 jam berikutnya, Arini menjalani proses metamorfosis. Para perias bekerja dengan sangat teliti. Kulit Arini yang selama ini tampak kusam karena kelelahan dan kurang perawatan, sebenarnya adalah kulit porselen yang mahal. Setelah diberikan serum berbahan dasar emas dan pijatan wajah yang menenangkan, aura kecantikannya yang asli mulai memancar. Ibu memiliki struktur wajah yang sangat tegas namun anggun, puji salah satu pria sembari memoleskan foundation ringan yang harganya lebih mahal dari total gaji Bram selama 3 bulan. Hanya butuh sedikit sentuhan untuk membuat ibu terlihat seperti dewi. Arini hanya menatap lurus ke depan. Ia membiarkan rambutnya yang biasanya hanya diikat asal-asalan, kini ditata menjadi sanggul modern yang sangat elegan namun terlihat kuat, power bun. Puncaknya adalah saat Yuda membawa sebuah kotak besar panjang. Di dalamnya terdapat gaun customade berwarna midnight blue, biru gelap, yang bertabur kristal Swarovski kecil yang tampak seperti bintang di langit malam. Gaun itu tidak mencolok seperti gaun merah murahan milik Sheila. Namun siapapun yang mengerti mode akan tahu bahwa harga gaun itu setara dengan sebuah rumah mewah. "Sepatunya, Bu," Yuda menyodorkan stiletto transparan dengan hiasan permata di bagian depannya. Saat Arini berdiri dan melihat dirinya di cermin besar yang dibawa tim perias, ia hampir tidak mengenali dirinya sendiri. Di sana tidak ada lagi Arini si, ibu rumah tangga yang bau bawang. Yang ada hanyalah Arini Aruna, pewaris tunggal Aruna Group, wanita yang memegang kendali atas nasib ribuan karyawan, termasuk nasib Bram. Rahasia di balik kesabaran. Sambil mengenakan anting berlian 10 karat, Arini teringat kembali mengapa ia bertahan begitu lama dalam penderitaan. Ayahnya, sang konglomerat pendiri Aruna Group, sebelum meninggal berpesan, "Jangan biarkan uangmu membeli cinta, Arini. Biarkan cinta yang membuktikan dirinya sendiri." Karena itulah, Arini menikah dengan Bram yang saat itu hanyalah seorang staf biasa. Arini membiayai semua kebutuhan awal pernikahan mereka dengan uang, tabungan, yang ia klaim kecil. Padahal itu hanyalah remah-remah dari bunganya. Ia ingin melihat, apakah Bram akan tetap setia saat mereka memulai dari bawah. Ternyata, seiring naiknya jabatan Bram di perusahaan yang sebenarnya milik Arini, meski Bram tidak tahu siapa pemilik aslinya karena Arini menggunakan nama samaran di dokumen publik, Bram menjadi sombong. Ia mulai merasa Arini adalah beban. Ia merasa Arini tidak cukup cantik untuk statusnya yang baru.
Dan akhirnya, ia mencari wanita yang lebih layak, seperti Sheila. Ibu, Yuda memecah lamunan Arini. Laporan terbaru. Bram dan Sheila baru saja sampai di salon mewah di pusat kota. Bram menggunakan kartu kredit perusahaan untuk membayar perawatan VIP Sheila. Totalnya 25 juta rupiah. Arini tersenyum sinis. Biarkan dia menggunakan uang itu sepuasnya untuk terakhir kalinya. Itu akan menjadi bukti tambahan di pengadilan nanti terkait penggelapan dana. Apakah berkas pemecatannya sudah siap? Sudah, Bu. Bersama dengan bukti-bukti transfer ke rekening pribadi Sheila dan rekaman CCTV, apartemen tempat mereka sering bertemu. Bagus. Berikan aku ponselku. Menuju medan perang. Arini melangkah keluar dari rumah kontrakan itu. Di ujung gang yang sempit, sebuah Rolls-Royce Phantom berwarna hitam pekat sudah menunggu. Tetangga-tetangga yang melihat hanya bisa melongo. Tidak menyadari bahwa wanita cantik dan anggun yang masuk ke dalam mobil mewah itu adalah Arini yang sering mereka lihat mencuci baju di sumur. Di dalam mobil, Arini membuka tabletnya. Ia melihat siaran langsung dari lokasi pesta peresmian. Di sana, ia bisa melihat Bram sedang berjalan di karpet merah dengan sangat sombong, menggandeng Sheila yang berpose di depan para fotografer. Bram tampak sedang diwawancarai oleh seorang reporter lokal. Ini adalah pencapaian besar bagi saya sebagai manajer pemasaran. Perusahaan ini adalah masa depan saya, ucap Bram dengan percaya diri di layar tablet. Lalu Sheila menimpali dengan genit, dan saya adalah wanita yang selalu memberikan dukungan moral padanya, tidak seperti beberapa orang yang hanya bisa diam di rumah. Arini mematikan tabletnya. Dadanya terasa sesak namun bukan karena sedih, melainkan karena amarah yang sudah mencapai puncaknya. Yuda, pastikan saat aku sampai, protokol keamanan tertinggi diaktifkan. Jangan biarkan ada yang naik ke panggung sebelum aku memberikan instruksi. Dan saat aku memberikan kode, kunci semua pintu keluar aula. Dimengerti, Ibu Direktur Utama. Mobil mewah itu membelah jalanan kota menuju gedung pencakar langit baru yang di puncaknya terpampang logo besar Aruna Global. Malam ini, sebuah gedung akan diresmikan, dan 2 reputasi akan dihancurkan sehancur-hancurnya. Kau bilang aku memalukan, Bram? Arini berbisik sambil menatap cahaya kota dari balik kaca mobil yang gelap. Malam ini, kau akan memohon untuk menjadi orang yang paling tidak terlihat di dunia. Tawa Sheila yang ia dengar di rumah tadi masih terngiang, namun Arini tahu, dalam hitungan jam, tawa itu akan berubah menjadi jeritan keputusasaan. Arini menutup matanya sejenak, mengumpulkan kekuatan untuk tindakan terakhirnya. Mobil mulai memasuki area parkir khusus tamu VVIP. Karpet merah yang sebenarnya telah dibentangkan untuknya sudah menunggu. Langkah selanjutnya, apakah Anda ingin saya melanjutkan ke bab 3, di mana Arini tiba di pesta, melihat tingkah sombong Bram dan Sheila di dalam aula, sebelum akhirnya ia membuat kejutan besar? Pel rumah yang bersih, katanya. Arini berbisik pada dirinya sendiri. Sebuah senyum tipis, dingin, dan syarat akan makna muncul di bibirnya. Baiklah, Bram, aku akan membersihkan semuanya hari ini. Termasuk membersihkan sampah-sampah yang mengotori hidupku. Arini berjalan ke arah kamar mandi. Ia tidak mengambil kain pel. Sebaliknya, ia menyalakan keran air panas, membiarkan uap memenuhi ruangan kecil itu. Ia melepas daster batiknya yang sudah tipis karena sering dicuci. Selama 5 tahun, ia menekan egonya, menyembunyikan kekayaannya, dan berpura-pura menjadi wanita sederhana hanya untuk menguji kesetiaan seorang pria yang ia pikir mencintainya apa adanya. 5 tahun, Bram. 5 tahun aku memberimu kesempatan untuk menunjukkan bahwa kau mencintaiku, bukan hartaku. Dan hari ini, kau memberikan jawaban paling jujur melalui mulut selingkuhanmu, gumamnya sembari membilas wajahnya dengan air dingin. Tepat 10 menit kemudian, sebuah ketukan berirama terdengar di pintu depan. Bukan ketukan sembarangan, itu adalah kode rahasia. Arini mengenakan jubah mandi satin putih yang ia simpan di dalam koper tersembunyi di bawah tempat tidur. Ia membuka pintu. Di hadapannya berdiri 3 orang wanita dengan pakaian serba hitam dan membawa tas peralatan rias besar berlogo emas, V, serta seorang pria bertubuh tegap dengan setelan jas hitam yang sangat rapi. Ibu Arini Aruna, ucap pria itu, membungkuk hormat. Saya Yuda,
Kepala Operasional Keamanan Anda. Tim Prias terbaik dari pusat sudah siap. Mobil Anda sudah menunggu di titik penjemputan rahasia. Masuklah, perintah Arini singkat. Suaranya kini tidak lagi lembut dan ragu, melainkan penuh otoritas yang tak terbantahkan. Transformasi yang menyakitkan bagi musuh. Selama 2 jam berikutnya, Arini menjalani proses metamorfosis. Para Prias bekerja dengan sangat teliti. Kulit Arini yang selama ini tampak kusam karena kelelahan dan kurang perawatan, sebenarnya adalah kulit porselen yang mahal. Setelah diberikan serum berbahan dasar emas dan pijatan wajah yang menenangkan, aura kecantikannya yang asli mulai memancar. Ibu memiliki struktur wajah yang sangat tegas namun anggun, puji salah satu pria sembari memoleskan foundation ringan yang harganya lebih mahal dari total gaji Bram selama 3 bulan. Hanya butuh sedikit sentuhan untuk membuat ibu terlihat seperti Dewi. Arini hanya menatap lurus ke depan. Ia membiarkan rambutnya yang biasanya hanya diikat asal-asalan, kini ditata menjadi sanggul modern yang sangat elegan namun terlihat kuat, power bun. Puncaknya adalah saat Yuda membawa sebuah kotak besar panjang. Di dalamnya terdapat gaun customade berwarna midnight blue, biru gelap, yang bertabur kristal Swarovski kecil yang tampak seperti bintang di langit malam. Gaun itu tidak mencolok seperti gaun merah murahan milik Sheila. Namun siapapun yang mengerti mode akan tahu bahwa harga gaun itu setara dengan sebuah rumah mewah. Sepatunya, Bu, Yuda menyodorkan stiletto transparan dengan hiasan permata di bagian depannya. Saat Arini berdiri dan melihat dirinya di cermin besar yang dibawa tim Prias, ia hampir tidak mengenali dirinya sendiri. Di sana tidak ada lagi Arini si, ibu rumah tangga yang bau bawang. Yang ada hanyalah Arini Aruna, pewaris tunggal Aruna Group, wanita yang memegang kendali atas nasib ribuan karyawan, termasuk nasib Bram. Rahasia di balik kesabaran. Sambil mengenakan anting berlian 10 karat, Arini teringat kembali mengapa ia bertahan begitu lama dalam penderitaan. Ayahnya, sang konglomerat pendiri Aruna Group, sebelum meninggal berpesan, "Jangan biarkan uangmu membeli cinta, Arini. Biarkan cinta yang membuktikan dirinya sendiri." Karena itulah, Arini menikah dengan Bram yang saat itu hanyalah seorang staf biasa. Arini membiayai semua kebutuhan awal pernikahan mereka dengan uang, tabungan, yang ia klaim kecil. Padahal itu hanyalah remah-remah dari bunganya. Ia ingin melihat, apakah Bram akan tetap setia saat mereka memulai dari bawah. Ternyata, seiring naiknya jabatan Bram di perusahaan yang sebenarnya milik Arini, meski Bram tidak tahu siapa pemilik aslinya karena Arini menggunakan nama samaran di dokumen publik, Bram menjadi sombong. Ia mulai merasa Arini adalah beban. Ia merasa Arini tidak cukup cantik untuk statusnya yang baru. Dan akhirnya, ia mencari wanita yang lebih layak, seperti Sheila. Ibu, Yuda memecah lamunan Arini. Laporan terbaru. Bram dan Sheila baru saja sampai di salon mewah di pusat kota. Bram menggunakan kartu kredit perusahaan untuk membayar perawatan VIP Sheila. Totalnya 25 juta rupiah. Arini tersenyum sinis. Biarkan dia menggunakan uang itu sepuasnya untuk terakhir kalinya. Itu akan menjadi bukti tambahan di pengadilan nanti terkait penggelapan dana. Apakah berkas pemecatannya sudah siap? Sudah, Bu. Bersama dengan bukti-bukti transfer ke rekening pribadi Sheila dan rekaman CCTV, apartemen tempat mereka sering bertemu. Bagus. Berikan aku ponselku. Menuju medan perang. Arini melangkah keluar dari rumah kontrakan itu. Di ujung gang yang sempit, sebuah Rolls-Royce Phantom berwarna hitam pekat sudah menunggu. Tetangga-tetangga yang melihat hanya bisa melongo. Tidak menyadari bahwa wanita cantik dan anggun yang masuk ke dalam mobil mewah itu adalah Arini yang sering mereka lihat mencuci baju di sumur. Di dalam mobil, Arini membuka tabletnya. Ia melihat siaran langsung dari lokasi pesta peresmian. Di sana, ia bisa melihat Bram sedang berjalan di karpet merah dengan sangat sombong, menggandeng Sheila yang berpose di depan para fotografer. Bram tampak sedang diwawancarai oleh seorang reporter lokal. Iya, ini adalah pencapaian besar bagi saya sebagai manajer pemasaran. Perusahaan ini adalah masa depan saya, ucap Bram dengan percaya diri di layar tablet. Lalu Sheila menimpali dengan genit, dan saya adalah wanita yang selalu memberikan dukungan moral padanya, tidak seperti beberapa orang yang hanya bisa diam di rumah. Arini mematikan tabletnya. Dadanya terasa sesak namun bukan karena sedih,
melainkan karena amarah yang sudah mencapai puncaknya. Yuda, pastikan saat aku sampai, protokol keamanan tertinggi diaktifkan. Jangan biarkan ada yang naik ke panggung sebelum aku memberikan instruksi. Dan saat aku memberikan kode, kunci semua pintu keluar aula. Dimengerti, Ibu Direktur Utama. Mobil mewah itu membelah jalanan kota menuju gedung pencakar langit baru yang di puncaknya terpampang logo besar Aruna Global. Malam ini, sebuah gedung akan diresmikan, dan 2 reputasi akan dihancurkan sehancur-hancurnya. Kau bilang aku memalukan, Bram? Arini berbisik sambil menatap cahaya kota dari balik kaca mobil yang gelap. Malam ini, kau akan memohon untuk menjadi orang yang paling tidak terlihat di dunia. Tawa Sheila yang ia dengar di rumah tadi masih terngiang, namun Arini tahu, dalam hitungan jam, tawa itu akan berubah menjadi jeritan keputusasaan. Arini menutup matanya sejenak, mengumpulkan kekuatan untuk tindakan terakhirnya. Mobil mulai memasuki area parkir khusus tamu VVIP. Karpet merah yang sebenarnya telah dibentangkan untuknya sudah menunggu. Gedung Aruna Global menjulang tinggi seperti pedang perak yang menembus langit malam Jakarta. Lampu-lampu sorot berwarna biru dan putih menari-nari di fasad bangunan, menciptakan kesan futuristik dan megah. Di lantai utama, aula ballroom telah disulap menjadi samudra kemewahan. Ratusan pengusaha kelas kakap, pejabat, dan selebritas papan atas berkumpul, menyesap sampanye dan membicarakan bisnis jutaan dolar. Di sudut aula yang paling terang, Bram berdiri dengan dada membusung. Ia memegang gelas kristal berisi minuman mahal, sesekali memperbaiki letak jam tangan Rolex, yang sebenarnya ia beli dengan cicilan diam-diam dari uang tabungan darurat rumah tangga. Di sampingnya, Sheila bergelayut manja, mengenakan gaun merah yang sangat kontras dengan dekorasi elegan ruangan itu, seperti noda darah di atas salju. Mas Bram, lihat deh orang-orang itu, bisik Sheila sambil menunjuk sekumpulan pengusaha properti. Mereka semua menatap kita. Mereka pasti mengira kita adalah pasangan paling sukses malam ini. Bram tersenyum lebar, merasa harga dirinya melambung ke langit ketujuh. Tentu saja, sayang. Di gedung semegah ini, hanya wanita secantik kamu yang pantas bersanding denganku. Bayangkan kalau aku tadi membawa Arini yang kusam itu, pasti Satpam sudah mengusir kita karena dikira membawa pengemis. Mereka berdua tertawa kecil, tawa yang penuh dengan racun kesombongan. Kesombongan di balik kebohongan. Tak lama kemudian, seorang kolega senior Bram, Pak Hadi, menghampiri mereka. Pak Hadi adalah salah satu direktur divisi yang cukup disegani. Ah, Bram, selamat ya atas promosi sementaramu sebagai pengawas lapangan di proyek baru ini. Tapi tunggu, siapa wanita cantik ini? Di mana istrimu? Arini? Bukankah ini acara keluarga besar perusahaan juga? Tanya Pak Hadi ramah. Wajah Bram sempat menegang sesaat, namun ia dengan cepat memasang topeng kepalsuan. Oh, Pak Hadi, Arini, yah, Bapak tahu sendiri. Dia sedang kurang sehat. Lagi pula, dia lebih suka tinggal di dapur daripada di tempat berkelas seperti ini. Dia bilang dia merasa malu karena tidak punya baju yang layak. Jadi, saya membawa Sheila, asisten pribadi saya yang sangat cekatan, untuk membantu saya menjalin relasi malam ini. Sheila tersenyum manis, mengulurkan tangan yang penuh dengan perhiasan perak. Senang bertemu Anda, Pak. Saya hanya ingin memastikan Mas Bram tidak merasa kesepian di tengah kerumunan orang hebat seperti Anda. Pak Hadi mengangguk-angguk kecil, meski matanya menyiratkan keraguan. Sebagai orang tua yang berpengalaman, ia bisa mencium aroma perselingkuhan, namun ia memilih untuk tetap sopan. Begitu Pak Hadi menjauh, Sheila mencibir. Istri yang sakit? Malu karena tidak punya baju? Bagus sekali alasannya, Mas. Padahal si bodoh itu pasti sekarang sedang berkeringat memel lantai rumah yang bau itu. Sudahlah, jangan sebut nama dia di sini. Bisa sial kita nanti, jawab Bram kasar. Kehadiran yang tak disadari. Tanpa mereka sadari, di lantai mezanin yang terletak tepat di atas aula, seorang wanita berdiri di balik pagar kaca smoke tinted. Arini memperhatikan setiap gerak-gerik suaminya dari ketinggian. Ia melihat bagaimana Bram tertawa di atas penderitaannya. Ia melihat bagaimana tangan yang biasanya memukul meja saat menuntut kopi di pagi hari, kini dengan lembut mengelus pipi wanita lain. Ibu,
Yuda muncul di belakangnya. Pembawa acara akan memulai sesi sambutan dalam 5 menit. Semua staf internal sudah diberitahu bahwa identitas pemilik asli akan segera diungkap. Mereka sangat terkejut, terutama bagian personalia yang memegang data Bram. Arini menyesap teh hangatnya perlahan. Matanya tetap terkunci pada sosok Bram di bawah sana. Biarkan mereka terkejut. Biarkan dunia tahu bahwa singa yang mereka remehkan selama ini adalah pemilik hutan tempat mereka mencari makan. Arini melihat Bram dan Sheila berjalan menuju barisan kursi paling depan, kursi yang sebenarnya dipesan khusus untuk jajaran direksi dan tamu kehormatan. Dengan tidak tahu malunya, Bram mengusir seorang staf muda yang sedang duduk di sana. "Heh, kamu. Ini kursi untuk orang penting. Kamu duduk di belakang saja," bentak Bram pada staf tersebut. Staf muda itu hanya bisa menunduk dan pindah, tidak berani melawan manajernya. Sheila duduk dengan anggun di kursi itu, berlagak seolah dia adalah nyonya besar di gedung tersebut. Lampu aula tiba-tiba meredup. Suara musik orkestra yang megah bergema, menandakan acara inti akan segera dimulai. Sorot lampu spotlight jatuh ke tengah panggung, di mana seorang pembawa acara terkenal sudah berdiri dengan mic di tangan. "Selamat malam, hadirin yang terhormat. Selamat datang di malam bersejarah, malam peresmian Aruna Global Group. Sebuah perusahaan yang dalam waktu singkat telah mengakuisisi berbagai sektor industri di tanah air." Tepuk tangan riuh memenuhi ruangan. Bram bertepuk tangan paling keras, merasa seolah dialah bagian terpenting dari kesuksesan ini. "Malam ini," lanjut sang MC, "kita semua bertanya-tanya. Siapakah sosok jenius di balik layar? Siapakah pemilik tunggal yang selama ini menyembunyikan identitasnya dengan nama Sandy, The Phoenix? Malam ini, misteri itu akan berakhir." Bram berbisik pada Sheila, "Pasti orangnya sudah tua, mungkin konglomerat dari Singapura atau Amerika. Siapapun dia, aku harus mencari muka di depannya agar jabatanku naik jadi direktur." Sheila mengangguk antusias. "Benar, Mas. Tunjukkan kalau kamu adalah karyawan paling setia. Kalau perlu, ceritakan betapa kerasnya kamu bekerja sampai mengabaikan istrimu yang tidak berguna itu." MC kembali bersuara dengan nada yang lebih tinggi dan dramatis. "Hadirin sekalian, mari kita sambut dengan hormat yang setinggi-tingginya pemilik tunggal sekaligus Direktur Utama Aruna Global Group, Ibu Arini Aruna." Detik itu juga, sebuah pintu besar di samping panggung terbuka. Asap tipis keluar mengiringi langkah seorang wanita. Bram membeku. Gelas kristal di tangannya hampir jatuh. Ia menyipitkan mata, mencoba melihat sosok yang berjalan keluar dari balik bayangan. Wanita itu mengenakan gaun biru gelap yang berkilau luar biasa, berjalan dengan langkah yang sangat tenang namun penuh kuasa. Perhiasannya memantulkan cahaya lampu panggung, menciptakan aura keagungan yang menyilaukan. "Itu tidak mungkin," bisik Bram. Suaranya bergetar hebat. Sheila mengerutkan kening, wajahnya berubah pucat. "Mas, bukankah itu Arini?" Wanita di atas panggung itu kini berdiri tepat di bawah sorot lampu utama. Ia tersenyum, bukan senyum hangat seorang istri, melainkan senyum dingin seorang penguasa yang siap menghancurkan musuhnya. Arini memegang mic, matanya menyapu seluruh ruangan dan berhenti tepat di mata Bram yang kini terbelalak lebar dengan mulut menganga. "Selamat malam semuanya." Suara Arini menggema, merdu namun tajam seperti sembilu. "Terima kasih sudah datang ke gedung milik saya." Aula yang tadinya riuh, seketika menjadi sunyi senyap seolah oksigen di ruangan itu baru saja disedot habis. Bram merasa lututnya lemas. Jantungnya berdegup kencang hingga telinganya berdenging. Tawa Sheila yang tadinya menghina, kini hilang ditelan keheningan yang mencekam. Hening yang menyelimuti aula besar itu terasa begitu pekat, seolah waktu berhenti berputar. Ribuan pasang mata kini tertuju pada satu titik. Arini Aruna yang berdiri anggun di atas podium. Namun, tidak ada yang lebih terpukul daripada Bram dan Sheila yang duduk di barisan terdepan. Bram merasa sekelilingnya berputar. Ia mencengkeram pinggiran kursi bludrunya, hingga buku-buku jarinya memutih. "Tidak mungkin. Ini pasti halusinasi," bisiknya dengan suara serak yang nyaris tak terdengar. Arini ada di rumah. Arini sedang memel lantai. Arini mengenakan daster lusuh. Namun, wanita di atas sana bukanlah wanita yang ia bentak tadi siang.
Wanita itu memiliki sorot mata yang begitu tajam, tulang pipi yang terdefinisi sempurna oleh riasan kelas dunia, dan aura kekuasaan yang membuat siapapun tunduk. Sheila, di sampingnya, gemetar hebat. Tas branded yang ia bangga-banggakan jatuh ke lantai begitu saja. Mas, itu benar-benar dia. Tapi bagaimana mungkin? Dia bilang dia tidak punya uang untuk membeli bedak. Pidato yang mengiris kalbu. Arini menyesuaikan letak mic dengan gerakan yang sangat elegan. Ia tidak langsung bicara. Ia membiarkan keheningan itu menyiksa Bram selama beberapa detik lagi. Ia menikmati ekspresi ketakutan yang mulai merayap di wajah suaminya. Selamat malam, para rekan bisnis, kolega, dan tamu undangan yang saya hormati. Arini memulai suaranya, tenang dan berwibawa. Mungkin banyak dari Anda yang terkejut melihat saya di sini. Selama ini, saya memilih untuk bergerak di balik layar. Saya ingin memastikan bahwa perusahaan ini dibangun di atas fondasi kejujuran dan dedikasi, bukan sekadar haus akan popularitas. Arini berhenti sejenak, lalu matanya perlahan turun, mengunci pandangan pada Bram yang kini berkeringat dingin. Namun, lanjut Arini, suaranya naik 1 oktav, malam ini saya menyadari bahwa sebuah perusahaan tidak bisa tumbuh besar jika di dalamnya masih ada parasit. Saya menyadari bahwa integritas bukan hanya soal angka di laporan keuangan, tapi juga soal karakter manusia di baliknya. Bram menelan ludah. Ia merasa ada sesuatu yang sangat buruk akan terjadi. Ia mencoba berdiri, hendak melarikan diri, namun 2 petugas keamanan bertubuh raksasa sudah berdiri tepat di belakang kursinya, meletakkan tangan mereka di bahu Bram dengan tekanan yang tidak bisa dibantah. "Duduk, Saudara Bram," ucap salah satu petugas dengan suara rendah yang mengancam. Sebelum kita melakukan seremoni pemotongan pita, Arini melanjutkan, saya ingin membagikan sebuah presentasi singkat tentang standar etika yang saya terapkan di Aruna Global Group. Pak Yuda, silakan. Layar LED raksasa berukuran 20 meter di belakang Arini menyala. Namun, yang muncul bukanlah grafik pertumbuhan saham atau foto gedung baru. Gambar pertama yang muncul adalah foto Bram dan Sheila yang sedang berpelukan di sebuah butik mewah 2 hari lalu. Foto berikutnya adalah rekaman CCTV dari sebuah hotel, menunjukkan mereka masuk ke kamar yang sama. Dan yang paling mengejutkan adalah salinan dokumen keuangan perusahaan. Gumam kaget langsung menjalar di seluruh aula. Para tamu undangan mulai berbisik-bisik, menunjuk ke arah Bram dan Sheila yang kini menjadi pusat perhatian yang memalukan. Seperti yang Anda lihat di layar, suara Arini terdengar dingin seperti es. Seorang manajer pemasaran bernama Bram, yang saya percayai untuk mengelola salah satu divisi, ternyata tidak hanya mengkhianati komitmen pernikahan dengan seorang istri yang dia anggap tidak pantas, tetapi dia juga telah mengkhianati perusahaan ini. Arini menekan sebuah tombol di tangannya. Angka-angka di layar berubah merah. Bram telah melakukan penggelapan dana promosi sebesar 2 miliar rupiah dalam 6 bulan terakhir. Uang itu digunakan untuk membiayai gaya hidup mewah wanita simpanannya ini, Sheila, yang juga merupakan karyawan di bagian administrasi kita. Mereka pikir, dengan jabatan kecil yang mereka miliki, mereka bisa membodohi sistem. Mereka pikir, pemilik perusahaan ini adalah orang tua jompo yang tidak tahu apa-apa. Sheila mulai menangis histeris. Ini fitnah. Ini tidak benar. Teriaknya sambil mencoba menutupi wajahnya dari jepretan kamera wartawan yang kini mengerumuni mereka. Bram, yang sudah kehilangan seluruh sisa harga dirinya, mencoba berteriak ke arah panggung. Arini, apa-apaan kamu? Aku suamimu. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Kita bicarakan ini di rumah. Arini tertawa, sebuah tawa pendek yang sangat meremehkan. Suami, tadi siang, kamu bilang aku hanyalah asisten rumah tangga yang bau bawang, bukan? Kamu bilang aku memalukan dan tidak layak berada di sini. Arini berjalan ke pinggir panggung, berdiri tepat di atas posisi Bram berada. Sekarang, lihatlah sekelilingmu, Bram. Siapa yang sekarang memalukan? Siapa yang sekarang tidak punya muka? Arini kemudian menatap seluruh hadirin. Maka, di depan saksi-saksi terhormat malam ini, saya, Arini Aruna, selaku pemilik tunggal Aruna Global Group, menyatakan, Bram dan Sheila dipecat secara tidak hormat dari seluruh posisi mereka efektif detik ini.
Tepuk tangan beberapa orang terdengar, diikuti oleh sorakan cemoohan untuk Bram dan Sheila. Dan tidak hanya itu, tambah Arini. Tim hukum saya telah mendaftarkan laporan kepolisian atas dugaan tindak pidana penggelapan dan pencucian uang. Serta, besok pagi, gugatan cerai akan sampai di meja hijau. Saya tidak butuh sampah dalam hidup saya, apalagi di dalam perusahaan saya. Yuda, silakan antar tamu kita keluar. Pastikan mereka pergi tanpa membawa satupun aset yang dibeli dengan uang perusahaan. Termasuk jas dan perhiasan yang mereka kenakan, jika itu terbukti hasil korupsi. Para petugas keamanan langsung menarik Bram dan Sheila dari kursi mereka. Sheila meronta-ronta hingga sepatu mahalnya terlepas sebelah, meninggalkannya berjalan pincang dan tampak sangat menyedihkan. Bram mencoba melawan, namun ia hanya bisa tertunduk saat para pengusaha lain yang dulu ia coba dekati, kini meludah ke arahnya atau membuang muka dengan jijik. Arini, maafkan aku. Arini, aku hilaf, teriak Bram saat ia diseret menuju pintu keluar. Aku mencintaimu. Aku melakukannya untuk kita. Arini tidak bergeming. Ia bahkan tidak melihat ke arah mereka lagi saat mereka diseret keluar dari aula mewah itu. Pintu besar tertutup dengan dentuman keras, mengakhiri drama memilukan itu. Arini menarik napas panjang, merasa sebuah beban berat baru saja terangkat dari bahunya. Ia kembali ke tengah panggung, tersenyum kepada para tamu dengan keanggunan yang tak tergoyahkan. Mohon maaf atas gangguan kecil tadi. Sekarang, mari kita lanjutkan dengan peresmian yang sesungguhnya. Karena mulai malam ini, Aruna Global akan bersih dari segala noda. Di luar gedung, di bawah rintik hujan yang mulai turun, Bram dan Sheila dilempar ke trotoar oleh petugas keamanan. Mereka berdiri di sana tanpa uang, tanpa jabatan, dan tanpa masa depan. Tawa Sheila yang tadi siang terdengar sangat girang, kini telah berubah menjadi isak tangis di pinggir jalan yang dingin. Ini bukanlah akhir bagi Arini, melainkan awal dari kejayaannya. Dan bagi Bram, ini adalah awal dari neraka yang ia ciptakan sendiri. Malam yang seharusnya menjadi puncak kejayaan bagi Bram, berubah menjadi mimpi buruk yang paling kelam dalam hidupnya. Di luar gedung Aruna Global yang megah, rintik hujan mulai turun membasahi aspal, seolah alam pun ikut mencemooh nasib mereka. Bram berdiri mematung di pinggir jalan. Jas mahalnya basah kuyup, dan dasi yang tadi ia banggakan kini miring tak beraturan. Di sampingnya, Sheila terduduk di trotoar dengan gaun merah yang kotor. Salah satu hak sepatunya patah, dan riasan wajahnya yang mahal luntur terkena air hujan, membuatnya tampak seperti hantu yang malang. Ini tidak mungkin, Mas. Ini tidak mungkin. Raung Sheila sambil memukul-mukul aspal. Bagaimana bisa si Arini Kusam itu ternyata pemilik perusahaan ini? Dia menipu kita. Dia menjebak kita. Bram tidak menjawab. Pikirannya kosong. Suara Arini di atas panggung tadi terus terngiang di telinganya seperti lonceng kematian. Bram telah melakukan penggelapan dana. Bram dipecat secara tidak hormat. Baru saja ia merasa menjadi raja dunia, dan dalam sekejap, ia bahkan lebih rendah dari debu. Bram duduk di sebuah kamar kos sempit di pinggiran kota yang pengap. Dindingnya berjamur, dan bau sisa mie instan memenuhi ruangan. Ini adalah tempat persembunyiannya dari kejaran wartawan dan pihak kepolisian yang mulai melayangkan surat panggilan. Di hadapannya, Sheila sedang sibuk memasukkan baju-baju mahalnya ke dalam koper besar. Mau kemana kamu, Sheila? Tanya Bram dengan suara parau. Matanya merah karena kurang tidur. Sheila tidak menoleh. Ia terus melipat gaun-gaun yang dulu dibelikan Bram menggunakan uang kantor Aruna Global. Aku tidak bisa hidup seperti ini, Mas. Kamu itu sekarang buronan. Kamu tidak punya uang, tidak punya jabatan, dan sebentar lagi mungkin akan masuk penjara. Aku masih muda, aku cantik. Aku tidak mau ikut busuk bersamamu di tempat seperti ini. Bram berdiri, mencoba memegang tangan Sheila. Tapi aku melakukan semua ini untukmu. Aku korupsi uang itu untuk membelikanmu tas, berlian, dan apartemen. Kamu bilang kamu mencintaiku. Sheila menepis tangan Bram dengan kasar. Wajahnya yang dulu tampak manis kini terlihat sangat dingin dan penuh kebencian. Mencintaimu? Mas, sadarlah. Aku mencintai fasilitas yang kamu berikan. Aku mencintai gaya hidup yang kamu tawarkan.
Sekarang setelah Arini mengambil semuanya, apa yang tersisa darimu? Hanya pria pecundang yang bodoh karena tidak tahu kalau istrinya adalah seorang miliarder. Sheila tertawa sinis, tawa yang sama yang ia tujukan pada Arini di rumah kontrakan dulu. Namun kali ini, tawa itu ditujukan tepat ke wajah Bram. Kamu tahu apa yang paling lucu, Mas? Semalam aku bertemu dengan klien lama kita. Dia menawariku pekerjaan dan perlindungan. Jadi, selamat tinggal. Jangan pernah hubungi aku lagi kalau kamu tidak mau aku melaporkan keberadaanmu ke polisi. Dengan dentuman pintu yang keras, Sheila pergi meninggalkan Bram sendirian dalam kegelapan. Bram jatuh terduduk, menangis sejadi-jadinya. Ia baru menyadari bahwa ia telah membuang permata asli demi seonggok batu kali yang hanya berkilau saat terkena cahaya lampu. Sosok Arini yang semakin bersinar. Di sisi lain kota, di layar televisi raksasa di pusat bisnis, wajah Arini muncul dalam sebuah wawancara eksklusif di program Tokoh Inspiratif Bangsa. Ia tampak sangat berwibawa mengenakan setelan blazer berwarna krem. Banyak yang bertanya, mengapa saya memilih untuk menyamar selama 5 tahun? Ucap Arini dengan senyum tipis yang penuh misteri. Jawabannya sederhana. Saya ingin membangun sebuah kerajaan di atas fondasi yang jujur. Saya ingin tahu siapa yang akan berdiri di samping saya saat saya tidak punya apa-apa, dan siapa yang akan menusuk saya dari belakang saat mereka merasa lebih tinggi. Pewawancara bertanya, bagaimana dengan mantan suami Anda? Kabarnya dia sedang dalam proses hukum. Arini menatap langsung ke kamera, seolah ia sedang menatap mata Bram melalui layar tersebut. Saya tidak punya mantan suami. Saya hanya punya seorang mantan karyawan yang melakukan kesalahan fatal. Masalah hukum sepenuhnya saya serahkan kepada pihak berwajib. Di Aruna Global, kami tidak mengenal kata ampun bagi pengkhianat, baik dalam bisnis maupun dalam kehidupan pribadi. Tepuk tangan penonton di studio menggema. Arini kini bukan hanya seorang pengusaha, ia telah menjadi simbol kekuatan bagi wanita yang terzalimi. Ia meluncurkan Aruna Foundation, sebuah yayasan yang membantu para istri yang mengalami kekerasan ekonomi dan pengkhianatan untuk bangkit dan mandiri. Tamu tak diundang di kantor polisi. Keesokan harinya, karena tekanan ekonomi dan rasa frustrasi yang memuncak, Bram akhirnya menyerahkan diri ke kantor polisi. Ia berharap dengan menyerahkan diri, Arini akan luluh dan mencabut tuntutannya. Namun, saat ia duduk di ruang interogasi dengan tangan terborgol, yang datang menemuinya bukanlah Arini, melainkan tim pengacara Arini yang dipimpin oleh Pak Yuda. Di mana Arini? Aku mau bicara dengan istriku, teriak Bram. Pak Yuda meletakkan sebuah map merah di atas meja. Ibu Arini sedang berada di Singapura untuk penandatanganan kontrak kerjasama internasional. Beliau tidak memiliki waktu untuk menemui Anda. Saya di sini hanya untuk menyerahkan 2 hal. Pak Yuda membuka map tersebut. Pertama, ini adalah putusan resmi pengadilan agama. Mulai hari ini, Anda dan Ibu Arini resmi bercerai secara hukum. Anda tidak berhak atas 1% pun harta Gonogini, karena adanya perjanjian pranikah yang pernah Anda tanda tangani, tanpa Anda baca dengan teliti saat pernikahan dulu. Bram ternganga. Ia ingat dulu Arini pernah memberinya tumpukan kertas saat mereka akan menikah. Dan karena ia pikir itu hanya dokumen administrasi biasa, ia langsung menandatanganinya. Ternyata, Arini sudah menyiapkan tameng sejak awal. Dan yang kedua, lanjut Pak Yuda, adalah bukti tambahan penggelapan dana. Kami menemukan bahwa Anda juga menjaminkan aset perusahaan untuk utang pribadi Anda di bank gelap. Total kerugian perusahaan mencapai 5 miliar rupiah. Dengan bukti ini, tuntutan penjara Anda kemungkinan besar adalah 15 tahun. Lutut Bram lemas. 15 tahun? Dia akan keluar dari penjara saat usianya sudah tua, dan tidak punya apa-apa lagi. Tolong sampaikan pada Arini, aku mohon maaf, bisik Bram dengan air mata mengalir. Maaf? Pak Yuda merapikan jasnya dan berdiri. Ibu Arini pernah bilang, maaf itu gratis, tapi kerusakan yang dibuat ada harganya. Dan Anda harus membayar harga itu sampai lunas, Pak Bram. Saat Bram digiring masuk ke dalam sel tahanan yang dingin dan sempit, ia berpapasan dengan seorang wanita yang sedang mengamuk di ruang administrasi. Wanita itu mengenakan baju tahanan oranye, rambutnya berantakan, dan wajahnya penuh luka memar. Itu Sheila. Ternyata,
Pria yang dijanjikan Sheila sebagai pelindung adalah seorang penipu yang juga merupakan musuh bisnis Aruna Global. Pria itu hanya memanfaatkan Sheila untuk mendapatkan informasi perusahaan, dan setelah Sheila tidak berguna, pria itu menjebak Sheila dalam kasus kepemilikan obat-obatan terlarang. Mata Bram dan Sheila bertemu di lorong penjara. Tidak ada lagi cinta, tidak ada lagi gairah. Hanya ada rasa benci dan penyesalan yang mendalam. Bram teringat kata-kata Arini di pesta, "Kupastikan tawa itu adalah akhir dari segalanya." Sekarang ia mengerti. Arini tidak perlu mengotori tangannya sendiri untuk membalas dendam. Arini hanya perlu menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya, dan membiarkan keserakahan Bram serta Sheila yang menghancurkan mereka sendiri. Di dalam sel yang gelap, Bram meringkuk di sudut ruangan. Ia membayangkan Arini yang sekarang mungkin sedang duduk di restoran mewah, dikelilingi oleh orang-orang hebat, tertawa bahagia. Sementara dia, di sini, membusuk bersama penyesalan yang tidak akan pernah berakhir. Tawa Sheila yang dulu ia puja, kini terdengar seperti kutukan yang menggema di setiap sudut selnya. Waktu tidak pernah menunggu siapapun. Namun bagi Arini, waktu kini adalah sahabat terbaiknya. 6 bulan telah berlalu sejak badai di malam peresmian itu. Aruna Global Group kini bukan lagi sekadar perusahaan lokal, melainkan raksasa yang mulai mengepakkan sayap di pasar internasional. Arini telah menjelma menjadi ikon kekuatan perempuan, sosok yang dipuja karena kecerdasannya dan ditakuti karena ketegasannya. Namun, di balik dinding kaca kantornya yang megah, masih ada sisa-sisa masa lalu yang mencoba merangkak kembali. Suatu pagi, saat Arini sedang meninjau laporan ekspansi ke Singapura, sekretarisnya mengetuk pintu dengan raut wajah ragu. "Maaf, Ibu Arini." Di bawah ada seorang wanita tua yang memaksa ingin bertemu. Dia tidak memiliki janji, tapi dia terus menangis dan mengaku sebagai ibu mertua ibu, lapor sang sekretaris. Arini terhenti. Nama itu, Ibu Rahayu. Wanita yang dulu selalu mencibir Arini karena dianggap mandul, padahal Arini dan Bram sengaja menunda. Wanita yang selalu meminta uang bulanan lebih namun hanya memberikan Arini sisa makanan di meja saat ia berkunjung ke rumah mereka. "Biarkan dia masuk," ucap Arini dingin. "Bawa dia ke ruang tamu VVIP. Jangan biarkan dia membuat keributan di lobi." 10 menit kemudian, Arini melangkah masuk ke ruang tamu. Di sana, duduklah seorang wanita tua yang tampak sangat rapuh. Tidak ada lagi kalung emas yang dulu sering dipamerkannya. Wajahnya layu, dan pakaiannya tampak kusam. Begitu melihat Arini, Ibu Rahayu langsung berdiri dan mencoba memegang tangan Arini, namun Arini dengan halus menarik tangannya. "Arini, menantuku yang cantik." Suara Ibu Rahayu bergetar, air mata buaya mulai mengalir. "Tolonglah Bram, Arin. Ibu mohon. Dia sekarang di penjara, berat badannya turun drastis. Dia sakit-sakitan. Cabutlah laporanmu, Nak. Bagaimanapun, dia pernah menjadi suamimu. Dia hilaf karena godaan wanita jalang itu." Arini duduk di kursi tunggalnya, menyilangkan kaki dengan anggun. "Pertama, Ibu Rahayu, saya bukan menantu Anda lagi. Surat cerai sudah sah sejak lama. Kedua, Bram berada di sana bukan karena hilaf, tapi karena dia mencuri uang perusahaan saya. Uang yang dia gunakan untuk membelikan Anda tas-tas mewah yang sekarang mungkin sudah Ibu jual untuk menyewa pengacara, bukan?" Ibu Rahayu terdiam, wajahnya pucat pasi. "Ibu ingat?" lanjut Arini, suaranya tenang namun menusuk. "Dulu Ibu bilang saya adalah beban bagi Bram. Ibu bilang Bram pantas mendapatkan wanita yang lebih kaya dan lebih cantik. Nah, Bram sudah mendapatkannya, Sheila. Mengapa Ibu tidak meminta tolong pada Sheila saja?" "Sheila itu iblis, Arin. Dia sekarang juga di penjara karena narkoba. Dia tidak punya apa-apa. Arini, Ibu sekarang diusir dari kontrakan karena tidak bisa bayar. Ibu tidak punya tempat tinggal. Tolonglah, berikan sedikit belas kasihan." Arini menatap wanita tua itu tanpa emosi. "Dulu, saat saya tidak punya uang untuk membeli bedak karena semua uang belanja diambil oleh Bram untuk diberikan kepada Ibu, apakah Ibu punya belas kasihan pada saya? Saat saya harus mencuci baju Ibu sampai tangan saya kasar, apakah Ibu pernah menawarkan bantuan? Tidak, Ibu justru tertawa dan menyebut saya asisten rumah tangga gratisan." Arini berdiri,
mengisyaratkan bahwa pertemuan ini berakhir. Saya tidak akan mencabut laporan. Bram harus belajar bahwa setiap perbuatan ada harganya. Dan untuk Ibu, Yuda. Yuda masuk ke ruangan. Berikan wanita ini amplop berisi 10 juta rupiah. Itu adalah uang terakhir yang akan dia terima dari saya. Setelah itu, pastikan dia tidak pernah bisa melewati gerbang gedung ini lagi. Ibu Rahayu meraung, mencoba memohon lagi, namun Yuda dengan tegas membawanya keluar. Arini hanya menatap ke jendela. Kasihan? Mungkin sedikit. Tapi keadilan jauh lebih penting daripada rasa kasihan yang salah tempat. 2 minggu kemudian, sidang putusan atas kasus penggelapan dana oleh Bram dan kepemilikan narkoba oleh Sheila digelar. Ruang sidang penuh sesak oleh awak media. Arini hadir, duduk di kursi paling depan, mengenakan pakaian serba hitam yang elegan, seolah-olah ia sedang menghadiri pemakaman masa lalunya. Bram dibawa masuk dengan tangan terborgol. Wajahnya cekung, matanya kusam. Saat melihat Arini, ia mencoba tersenyum lemah, berharap ada secercah pengampunan. Namun Arini hanya menatap lurus ke depan, ke arah hakim. Sheila masuk tak lama kemudian. Ia tampak jauh lebih buruk. Efek ketergantungan dan stres membuatnya terlihat 10 tahun lebih tua. Ia tidak berani menatap siapapun. Hakim membacakan putusan dengan suara yang berwibawa. Menyatakan terdakwa Bramasta terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan pencucian uang. Menjatuhkan pidana penjara selama 12 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah. Bram jatuh terduduk di kursi pesakitan. 12 tahun. Harapannya untuk kembali menghirup udara bebas dalam waktu dekat sirna sudah. Menyatakan terdakwa Sheila terbukti secara sah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan 1. Menjatuhkan pidana penjara selama 8 tahun. Tangisan Sheila pecah di ruang sidang. Suara tangisnya memenuhi ruangan, namun tidak ada satupun orang di sana yang bersimpati. Mereka adalah arsitek dari kehancuran mereka sendiri. Setelah sidang selesai, Arini berjalan keluar menuju mobilnya. Para wartawan mengerumuninya, melontarkan berbagai pertanyaan. Ibu Arini, apakah Anda merasa puas dengan putusan ini? Apa langkah Aruna Global selanjutnya? Arini berhenti sejenak di depan pintu mobilnya. Ia melepas kacamata hitamnya, menatap ke arah langit yang cerah. Kepuasan bukan tentang melihat orang lain hancur, ucap Arini dengan tenang. Kepuasan adalah saat kita berhasil bangkit dari reruntuhan yang mereka buat, dan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Hari ini, saya menutup buku lama. Besok, saya akan menulis bab baru yang tidak akan pernah melibatkan nama mereka lagi. Arini masuk ke dalam mobilnya. Saat mobil itu mulai melaju, ia melihat dari jendela, Bram sedang digiring masuk ke dalam mobil tahanan, sementara Ibu Rahayu menangis di pinggir jalan sambil memegang amplop pemberian Arini. Arini memalingkan wajahnya. Ia mengambil tabletnya, mulai memeriksa jadwal pertemuan dengan investor dari Eropa. Hidupnya terlalu berharga untuk terus menoleh ke belakang. Di rumah kontrakannya dulu, lantai yang pernah ia pel dengan air mata mungkin sekarang sudah berdebu. Namun di hati Arini, semuanya sudah bersih. Benar-benar bersih. Tahta itu kini miliknya sepenuhnya, dan ia tidak akan pernah membiarkan siapapun lagi menginjak-injak harga dirinya. 5 tahun adalah waktu yang singkat bagi sejarah dunia. Namun bagi Arini Aruna, 5 tahun adalah perjalanan dari abu menuju kejayaan yang abadi. Aruna Global Group kini telah menjelma menjadi konglomerat multinasional dengan kantor pusat di 3 benua. Nama Arini tidak lagi hanya menghiasi kolom bisnis, tetapi juga menjadi sampul majalah Forbes sebagai salah satu wanita paling berpengaruh di dunia. Pagi itu, di penthouse mewahnya yang menghadap ke cakrawala kota yang berkilau, Arini menyesap kopi hitam tanpa gula. Tidak ada lagi das terlusuh. Tidak ada lagi sisa bau bawang. Ia mengenakan jubah sutra berwarna putih gading. Di tangannya terdapat sebuah undangan emas, peresmian Yayasan Pemberdayaan Wanita Aruna yang ke-50. Namun, hari ini juga merupakan hari yang telah ia tandai di kalender pribadinya. Hari di mana, masa lalu, itu secara resmi dilepaskan kembali ke dunia. Di depan gerbang besi sebuah lembaga pemasyarakatan, seorang pria keluar dengan membawa satu kantong plastik berisi pakaian usang. Tubuhnya kurus,
Rambutnya hampir separuh memutih meski usianya belum genap 45 tahun. Dia adalah Bram. Karena perilaku baik dan remisi, masa hukumannya dipotong. Bram menghirup udara luar dengan paru-paru yang terasa sesak. Ia tidak punya tujuan. Ibunya telah meninggal dunia 2 tahun lalu dalam kemiskinan. Arini membiayai pemakamannya secara anonim, sebuah fakta yang tidak pernah diketahui Bram. Bram berjalan kaki menuju pusat kota. Ia melihat papan reklame digital raksasa di bundaran hotel ternama. Di sana, wajah Arini terpampang sangat besar, sangat cantik, dan sangat jauh dari jangkauannya. Arini, bisik Bram. Air matanya menetes. Namun kali ini bukan air mata penyesalan yang murni, melainkan air mata keputusasaan karena ia sadar ia telah kehilangan surga demi sebuah neraka yang fana. Ia mencoba mencari Sheila. Lewat informasi dari sesama narapidana, ia tahu Sheila sudah keluar setahun lebih dulu. Namun, saat ia menemukan Sheila di sebuah kawasan kumuh, ia hampir tidak mengenalinya. Sheila bekerja sebagai tukang cuci piring di sebuah kedai murah. Wajahnya yang dulu dipuja Bram kini layu, penuh bekas luka akibat perkelahian di penjara, dan suaranya serak karena kesehatan yang memburuk. "Jangan lihat aku," teriak Sheila saat melihat Bram. "Pergi. Gara-gara kamu aku hancur. Gara-gara ide gila kamu mengorupsi uang Arini." Mereka yang dulu tertawa girang saat merendahkan Arini, kini saling melempar kutukan di tengah bau sampah dan kemiskinan. Pertemuan terakhir, mengemis di bawah kaki Ratu. Seminggu kemudian, Arini mengadakan gala besar untuk yayasannya. Penjagaan sangat ketat, namun Bram nekat. Ia menyelinap lewat pintu belakang, menggunakan baju bekas yang ia temukan, mencoba mendekati area VIP saat Arini hendak masuk ke mobilnya setelah acara selesai. Arini, tunggu, teriak Bram. Yuda dan tim keamanan dengan sigap langsung meringkus pria gelandangan itu. Mereka hendak menghajarnya, namun Arini mengangkat tangannya, memberi isyarat untuk berhenti. Arini turun dari mobil Rolls-Royce-nya. Ia melangkah mendekati pria yang dulu pernah ia panggil suami. Bau alkohol murah dan keringat menyengat dari tubuh Bram, sangat kontras dengan aroma parfum bespoke milik Arini yang menenangkan. Bram bersujud di aspal, tepat di depan sepatu hak tinggi Arini yang mengkilap. "Arin, maafkan aku mohon," isak Bram, suaranya parau. "Aku tidak punya tempat tinggal. Aku lapar. Tolong beri aku pekerjaan, jadi supirmu pun tidak apa-apa. Atau jadi tukang kebunmu. Aku janji akan setia. Aku mohon, Arin. Aku tahu kamu masih punya hati." Arini menatap puncak kepala Bram. Ia tidak merasa marah lagi. Ia tidak merasa benci. Yang ia rasakan hanyalah kekosongan yang amat sangat. "Bram," suara Arini terdengar sangat merdu namun dingin seperti salju di puncak gunung. "Dulu, aku memberikanmu hatiku, dan kamu menginjaknya. Aku memberikanmu rumah, dan kamu mengotorinya dengan wanita lain. Sekarang kamu meminta pekerjaan?" Arini berjongkok sedikit, menatap mata Bram yang penuh ketakutan. "Kamu tahu apa yang paling menyakitkan dari pembalasan dendam ini, Bram? Bukan saat aku memenjarakanmu. Tapi saat aku menyadari bahwa kamu sudah tidak berarti apa-apa lagi di mataku. Kamu bukan lagi musuhku. Kamu hanya debu yang menempel di sepatuku." Arini berdiri tegak. Ia merogoh dompetnya, mengeluarkan selembar uang 100.000 rupiah, nilai yang sama dengan uang yang dulu Bram lemparkan ke wajahnya saat ia meminta uang untuk membeli bedak. Arini menjatuhkan uang itu ke tanah. "Ambil ini. Makanlah. Setelah itu, pergilah dan jangan pernah muncul lagi di hadapanku. Maafmu tidak aku butuhkan, karena aku sudah memaafkan diriku sendiri karena pernah mencintaimu. Dan itu sudah lebih dari cukup." Arini masuk ke dalam mobilnya tanpa menoleh lagi. Pintu tertutup dengan suara vakum yang kedap suara, memutus suara tangisan Bram yang meronta-ronta di belakangnya. "Ibu, kita ke bandara sekarang?" tanya Yuda dari kursi depan. "Pesawat pribadi sudah siap untuk perjalanan ke Paris." Arini tersenyum, sebuah senyum yang benar-benar tulus dan lepas. "Ya, Yuda. Mari kita pergi. Dunia ini terlalu luas untuk terus melihat ke belakang pada orang-orang kecil seperti mereka." Mobil itu meluncur membelah kemacetan kota, membawa sang ratu menuju puncak dunia yang baru. Di belakang,
Bram masih bersimpuh di aspal, memegang lembaran uang itu dengan tangan gemetar. Ia memiliki uang untuk makan hari ini, tapi ia tahu, ia telah kehilangan segalanya untuk selamanya. Tawa Sheila yang dulu ia dengar saat meremehkan Arini kini berganti menjadi sunyi yang mematikan. Sementara Arini, ia tidak perlu lagi berteriak untuk didengar. Dunia sudah berada di bawah kakinya, dan ia memerintah dengan cinta yang baru, cinta pada dirinya sendiri.